Halo semuanya, balik lagi di review After Race. Ini gue sedih banget juga ya karena Marc Marquez crashnya keras banget di sesi sprint race MotoGP Le Mans Prancis 2026 dan Marc Marquez ini bakalan absen ya untuk balapan di MotoGP Le Mans Prancis 2026. Sebelum kita bahas lebih lanjut untuk Marc Marquez, kita bahas dulu soal Vega ya menjelang dari balapan Moto3 pada Prancis 2026. Jadi kalau kita lihat untuk Vega ini di sesi kualifikasi bagus ya hasilnya yaitu di posisi ke-6. Dan kalau kita lihat dari performanya Vega sejauh ini dengan hasil yang sudah di 5 seri ini, kalau menurut gue ya ini konsisten Vega karena selalu berada di posisi terdepan. Kalau misalnya waktu kemarin memang di MotoGP di Moto3 Jerez itu dia di posisi ke-17 ya, di kualifikasinya, di starting grid-nya, tapi kemudian di balapannya aja dia bisa di posisi ke-6 gitu ya hasilnya. Ini aja udah di posisi ke-6 starting grid-nya. Bukan nggak mungkin kayaknya kalau Vega bisa meraih podium juga. Nah, kalau misalkan kita lihat di posisi 6 dari hasil sesi kualifikasi dari Vega, ini catatan waktu Vega yaitu 1 menit 40, 304 detik ya, atau gapnya ini lebih dari 0,260 detik dari posisinya yang pertama yaitu ada Adrian Fernandez. Dan kalau kita lihat datanya dari MotoGP ya, ini dari data Moto3, jadi catatan waktunya 1 menit 40,304 ini dimiliki Vega ketika Vega ini mencoba di lap ketiga ya, dengan sektor ketiga dan juga sektor keempat ini dari catatan waktunya kelihatan kalau Vega cukup kuat ya di sektor ketiga dan juga sektor keempat. Sementara untuk top speednya Vega ini berada di 224,5 km per jam dan ini sama top speednya sama yang dipunyai sama Maximo Quiles. Jadi kalau mau dibandingin gitu ya, oh Maximo Quiles kan udah kayak apa ya pembalap papan atas juga ya untuk Moto3. Jadi menurut gue ini juga menjadi sebuah kepercayaan diri juga buat Vega. Dan sementara untuk data fastest lap sequence-nya, ini Vega bahkan berada di posisi kedua. Jadi kalau dilihat dari data-data ini ya, dari Moto3 yang udah dilansir dari MotoGP gitu, ini bukan nggak mungkin kalau misalnya Vega ini bisa tampil kompetitif ya di balapan, apalagi mulainya tuh di posisi ke-6 alias di baris kedua gitu. Nah, lalu apa kata Vega menjelang dari balapan Moto3 Le Mans Prancis dan juga setelah dari sesi hasil kualifikasi tadi. Jadi ini dilansir dari Sport TV dan juga dari Moto3, MotoGP. Vega ini bilang tentu dia sangat senang bisa mendapatkan posisi ke-6 di sesi kualifikasi kedua gitu. Karena waktu kemarin Vega langsung masuk ke kualifikasi kedua, enggak kualifikasi pertama dulu. Kemudian juga Vega mengatakan bahwa ia bisa punya start yang bagus di row kedua dan karena row kedua ini berada di depan, jadi mempermudah jalannya Vega untuk menjalani balapan besok gitu. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah peluang ya dan juga kesempatan buat Vega bisa lagi nih untuk bisa naik podium lah istilahnya. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalkan nggak naik podium ya. Jadi kita nggak berharap yang muluk-muluk banget karena Vega kalau kita bilang itu rookie ya, pendatang baru yang apa ya, setidaknya berada di posisi 5 besar gitu ya. Kemudian juga dapat poin itu udah bagus banget. Nah, kemudian kata Vega ini di sesi FP2 ya, Vega ini sebenarnya mengaku masih struggle gitu dan motornya sementara dan juga kondisi tracknya karena pada pagi hari ketika dia menjalani sesi free practice kedua untuk Moto3 itu tracknya sangat dingin dan juga sangat licin sirkuitnya kalau kata Vega, makanya hasilnya tuh nggak terlalu bagus ya untuk Vega di FP2 tapi dia mencoba untuk improve, mencoba memperbaiki setup motornya bersama dengan tim dan mencoba untuk attack ya di sesi kualifikasi gitu sampai akhirnya ya hasilnya adalah di posisi ke-6 gitu. Kemudian Vega juga merasa sangat confident ya ataupun percaya diri terhadap dirinya sendiri dan juga dia percaya dia sama motornya jadi dia bilang dia siap buat balapan. Dan apalagi ketika kita tahu prediksi cuaca di Le Mans pada hari Minggu besok
itu dikatakan hujan gitu ya. Dan VDIG juga udah mempersiapkan diri kalau misalkan besok itu balapannya udah hujan atau balapannya dinyatakan wet race ataupun hujan ya. Jadi VDIG menyatakan siap untuk memulai race di hari Minggu besok walaupun sepertinya akan hujan, tapi VDIG menyatakan siap dan juga akan menjalani balapan di kondisi yang memang gambling, di kondisi yang dia belum tahu ya seperti apa nantinya. Oke, itu tadi adalah pernyataan dari VD Ega. Kita ke pembalap Indonesia. Satu lagi yaitu ada Mario Aji. Mario Aji kita kasih semangat ya di Moto2, dan untuk hasil dari kualifikasi Moto2 dari Le Mans Prancis 2026, Mario Aji ini berada di posisi startnya, yaitu berada di posisi ke-23. Mudah-mudahan besok Mario Aji ataupun di saat balapannya ya di Mario Aji Moto2 ini akan semakin kompetitif untuk Mario Aji. Dan satu lagi, ini gue akan update juga, meskipun ini bukan Grand Prix, tapi ini adalah Red Bull Rookies Cup gitu. Ada pembalap Indonesia juga, Kiandra Ramadipa, yang bakal startnya gitu ya di posisi ke-12. Jadi kita juga berharap bahwa Kiandra Ramadipa bisa tampil kompetitif seperti di balapan Red Bull Rookies Cup 2026. Oke, kita lanjut ke update kondisinya Marc Marquez ya. Tadi kita udah ngebahas soal VD Ega, Mario Aji, kemudian juga ada Kiandra Ramadipa sedikit. Dan kita lanjutin soal kondisinya Marc Marquez. Jadi Marc Marquez ini, kalau teman-teman juga nonton pasti, dan juga videonya juga udah beredar viral di media sosial, dan juga MotoGP juga udah ngepost video itu. Ini kelihatan banget Marc Marquez tuh keras-keras ya. Jadi dia high side di tikungan ke-13 di lap ke-11 ya. Dari saat sesi sprint race MotoGP Le Mans Prancis 2026, dan sampai Marc Marquez ini pincang untuk bisa balik ke boxnya. Nah, Ducati ini juga udah mengupdate kondisi Marc Marquez kalau setelah medical check up, kemudian juga dilakukan X-ray, ini Marc Marquez mengalami patah tulang metatarsal kelima gitu ya. Kalau dilihat dari foto di sini, kayak ada tulang kecil gitu ya di jari, di bagian jari kaki kanannya Marc Marquez, dan itu yang membuat Marc Marquez agak kesulitan gitu ya untuk bisa jalan sampai akhirnya pincang. Ini pun akan dilakukan operasi ya. Jadi Marc Marquez langsung nggak melanjutkan untuk bisa balapan di MotoGP Le Mans Prancis, tapi saat itu juga malam-malam di hari Sabtu dia langsung dibawa ke Madrid ya untuk menjalani operasi. Dengan begitu Marc Marquez ini bakalan absen di MotoGP Le Mans 2026 dan juga bakal absen di MotoGP Catalunya Spanyol yang bakal berlangsung pada 15 Mei 2026. Lalu apa sebenarnya kata Marc Marquez soal crash dan juga cederanya ini? Marc Marquez gitu mengakui bahwa crashnya di tikungan ke-13 di sprint race MotoGP Le Mans Prancis 2026 itu adalah crash yang parah ya, tapi bukan dalam kondisi yang speednya tuh ataupun kecepatan itu kayak kenceng banget, enggak gitu. Tapi kalau kata Marc Marquez memang mengakui bahwa crash itu parah. Marc Marquez bilang dia juga mengalami patah ya di metatarsal kelima bagi kaki kanannya. Dan menurut dari Marc Marquez, patahnya metatarsal kelima di kaki kanannya ini bukan cedera yang besar gitu, tapi Marc Marquez bilang kalau waktunya kok kayaknya pas banget gitu, tepat banget, karena sebelum Marc Marquez itu tiba di Prancis ya di sirkuit Le Mans, Marc Marquez ini sebenarnya juga udah menjadwalkan untuk menjalani operasi gitu setelah dari balapan MotoGP Catalunya yang akan berlangsung pada 15 Mei 2026. Dan ini pun terkait dengan operasi bahu kanannya Marc Marquez gitu. Dan kalau katanya Marc Marquez, ini dia tuh udah bekerja keras ya, latihan terus gitu di rumah seperti kayak motocross, kemudian juga flat track, kemudian juga nge-gym gitu ya, sepeda, tapi rasanya fine-fine aja gitu. Kemudian ketika Marc Marquez tiba di Jerez gitu, kemudian juga tiba di Le Mans Prancis, dia merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh nih di bahu kanannya. Dan menurut dari Marc Marquez, dia tuh merasa bahwa kayak bahunya ini itu udah hancur gitu, dan ya jadi susah untuk mengendalikan motornya. Setelah diperiksa lebih lanjut ini dari menurut Marc Marquez, akhirnya dia mengerti juga dan para dokter mengerti bahwa sehabis crash di Mandalika gitu ya, memang para dokter itu langsung kayak memperbaiki bahunya Marc Marquez gitu ya.
Tapi setelah beberapa kali cedera ataupun kayak crash gitu ya di beberapa balapan waktu kemarin, ternyata ini baut di bahunya Marc Marquez itu hancur dan baut yang satunya lagi itu bengkok. Sementara yang satunya hancur, ini posisinya juga geser. Nah, inilah yang membuat Marc Marquez gitu ya ketika berada di uh, motor MotoGP, kalau Marc Marquez bilangnya bahwa dia berada di posisi MotoGP gitu ya. Ini bautnya bergesekan dengan bahunya Marc Marquez, kemudian juga menekan saraf radialnya bahu kanannya Marc Marquez. Dan gara-gara itulah kadang menurut dari Marc Marquez dia bisa cepet ya nggak tahu kenapa gitu. Bahkan juga di sesi kualifikasi pertama dari MotoGP Le Mans Prancis, bahkan Marc Marquez mencatatkan all time new record ya, mengalahkan dari Fabio Quartararo gitu. Tapi karena ini juga Marc Marquez nggak bisa mengendalikan motornya. Jadi banyak juga crash-crash yang menurut dari Marc Marquez itu aneh gitu. Dan ini pun juga diasumsikan sama Marc Marquez diduga karena bahu kanannya ini. Dan kemudian menurut dari Marc Marquez gitu ya, karena seperti weekend ini aja gitu dengan crash Marc Marquez di sprint race MotoGP Le Mans Prancis 2026 ini, Marc Marquez juga merasa bahwa sepertinya memang bahu kanannya ini yang ketika Marc Marquez pengen gitu ya untuk bisa nge-push gitu, tapi ternyata kondisi badannya sendiri yang tidak bisa mengikuti apa keinginan dari Marc Marquez gitu. Dan Marc Marquez ini tentunya bilang dia pengen istirahat dulu. Tadi di wawancara dengan MotoGP, ini Marc Marquez juga bilang mungkin ini bakal menjadi recovery yang panjang gitu. Tapi menurut dari dokter, recovery dari Marc Marquez ini bisa berangsur langsung cepat gitu ya, nggak terlalu panjang berbulan-bulan. Dan meskipun bahunya Marc Marquez ini akan dibuka gitu ya, kemudian diambil sekrup-sekrup yang bengkok juga sekrup-sekrup yang hancur di bahunya Marc Marquez. Tapi menurut dari dokter dari Marc Marquez itu nggak akan sampai berbulan-bulan, tapi dengan waktu yang cukup pendek. Dan Marc Marquez bilang dia kayaknya nggak bisa untuk recovery dalam waktu 1 hari, makanya dia memutuskan untuk tidak berpartisipasi ya di balapan Catalunya nanti. Dan baru kemudian dia akan mereview kembali apakah kondisi badannya gitu ya terkait dengan cederanya ini akan bisa untuk bisa balik lagi sebelum dari MotoGP Mugello yang bakal berlangsung pada 29 Mei 2026. Oke, kita doain aja supaya Marc Marquez ini operasinya berjalan dengan lancar ya, dan juga bisa cepat pulih. Marc Marquez juga pasti pengen banget untuk bisa balik lagi balapan di MotoGP, tapi better recovery dulu ya. Kalau udah 100% sembuh, kemudian balik lagi ke balapan MotoGP ya nggak apa-apa gitu ya, daripada nanti crash terus gitu ya, dan nggak sembuh-sembuh ini cederanya, jadi kasihan juga buat Marc Marquez-nya. Ini pun juga akhirnya menjadi banyak pertanyaan, apakah Marc Marquez akan pensiun dalam waktu dekat ini karena cederanya atau enggak gitu. Karena dengan kondisi Marc Marquez yang selalu crash gitu ya, kemudian juga kondisi badannya membuat dia nggak kompetitif lagi gitu, dan bisa jadi sih Marc Marquez akan memutuskan pensiun lebih cepat. Di musim sebelumnya Marc Marquez juga udah bilang dia kalau misalkan untuk passion itu passion masih selalu ada untuk bisa balapan gitu. Tapi terkait dengan kondisi tubuh gitu ya dan juga cederanya mungkin akan dipertimbangin sama Marc Marquez. Ketika dia sudah tidak kompetitif lagi, Marc Marquez baru akan kemudian mempertimbangkan pensiun itu. Tapi tetap aja kita menyerahkan hal itu kepada Marc Marquez dan tentunya kita berharap bahwa kita bisa selalu melihat performanya Marc Marquez tuh oke gitu. Oke, itu dia tadi soal Marc Marquez. Gue update sedikit untuk hasil dari sprint race MotoGP Le Mans Prancis 2026. Yang pertama ini ada Jorge Martin. Kita harus apresiasi sama Jorge Martin karena dia startnya dari posisi ke-8, tapi saat dari start itu Jorge Martin bisa langsung merangsek gitu ya, pakai strateginya yang oke banget, sampai akhirnya dia bisa berada di posisi pertama di lap pertama, sampai akhirnya di akhir pun dia berhasil meraih jadi juara pertama gitu. Dan yang di tempat kedua ini ada Pecco Bagnaia, kemudian di tempat ketiga ada Marco Bezzecchi, keempat ada Pedro Acosta, kelima ada Fabio Quartararo. Fabio Quartararo ini dia pakai winglet ya, winglet yang terdahulu gitu, dan mungkin ini juga menjadi salah satu improvement dari Fabio Quartararo. Kemudian keenam ada Joan Mir,
ke-7 ada Ai Ogura, ke-8 ada Alex Marquez, dan juga ke-9 ada Diogo Moreira. Oke, segitu dulu untuk review after race kali ini. Boleh banget teman-teman bisa berkomentar untuk prediksinya siapa yang bakal menjadi juara dari MotoGP Le Mans Prancis 2026 dan juga bagaimana harapan teman-teman untuk Fede Ega, Mario Aji, dan juga Kiandra Ramadipang. Segitu dulu teman-teman, bye-bye.